semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Jadi, di sini saya selaku moderator kelompok 8 ingin membuka presentasi. Namun, sebelumnya izinkan saya memberikan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya apabila saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Made Devita Indra Kusuma, biasa dipanggil Devita dengan NIM 21170514046. Lalu ada teman saya, Nyoman Ayu Suryani, yang akrab disapa Ayu dengan NIM 21170514047. Dan yang terakhir adalah Putu Dewi Damayanti, akrab disapa dengan nama Dewi, dengan NIM 21170514049. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Putu Dewi Damayanti akan membawakan materi yang pertama dan yang kedua. Yang pertama mengenai pengertian PPN dan PPNBM. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Subjek pajak berbeda dengan wajib pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan menyetorkannya ke kas negara. Yang kedua, PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan barang mewah merupakan pajak yang dikenakan selain pajak pertama nilai untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. PPNBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi, serta pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Sederhananya, jika Anda memiliki penghasilan yang tinggi, otomatis Anda juga harus membayar pajak lebih tinggi. Adapun maksud dari barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi atau barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Materi kedua mengenai pengertian barang dan jasa kena pajak serta pengusaha kena pajak. Yang pertama, barang dan jasa kena pajak. Barang kena pajak bisa diartikan sebagai suatu barang berwujud yang berdasarkan pada sifatnya merupakan barang bergerak atau tidak bergerak. Ini juga dapat berupa barang tidak berwujud yang mana dapat dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Barang kena pajak yang selanjutnya disingkat dengan istilah BKP bisa mencakup daftar barang yang dikenai pajak sesuai dengan UU PPN yang berlaku. Hal ini berarti bahwa barang tersebut dapat dikenai atas PPN atau pajak khusus untuk jenis barang mewah yaitu PPNBM. BKP berwujud contohnya yaitu mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk BKP tidak berwujud, contohnya yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lain sebagainya. Kemudian, secara khusus terdapat pengecualian atas jenis barang yang mana tidak dikenakan pajak. Jenis-jenis barang yang tidak dikenai pajak diantaranya barang hasil pertambangan atau pengaboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, dan lainnya. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat seperti garam, beras, jagung, dan lainnya. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan sejenisnya. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Jasa kena pajak atau yang disingkat dengan JKP merupakan jasa yang dikenakan PPN. Dalam hal ini, jasa kena pajak tersebut meliputi seluruh jasa yang telah ditetapkan berdasarkan pada Undang-Undang PPN, di mana selain jasa yang dimaksud maka tidak dikenai pajak pertambahan nilai.
Sedangkan untuk jenis jasa tertentu yang mana tidak dikenai PPN diantaranya yaitu jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum yang di darat, di air, serta di udara dalam negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. Yang kedua tentang pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha kena pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang 1984 dan perubahannya. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengusaha kecil adalah merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau pajak PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukannya. Sekian pemaparan materi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi materi yang ketiga yaitu objek pajak pertambahan nilai, di mana dimulai dari PPN. Objek pajak PPN ini yang pertama yaitu penyerahan BKP maupun JKP oleh pengusaha yang berada di daerah pabean. Yang kedua yaitu pemanfaatan JKP tidak berwujud di dalam daerah pabean, namun berasal dari luar daerah pabean. Yang ketiga yaitu impor BKP atau barang kena pajak. Yang keempat yaitu ekspor JKP maupun BKP tidak berwujud maupun berwujud oleh PKP. Nah, yang kelima yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud di dalam daerah pabean namun berasal dari luar daerah pabean. Nah, objek yang dikecualikan dari PPN yaitu ada barang hasil pertambangan atau pengeboran. Nah, untuk objek pajak dari PPNBM, di mana dijelaskan berdasarkan pajak Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut ini. Yaitu yang pertama, penyerahan barang kena pajak BKP tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dan yang kedua yaitu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya, yaitu barang tersebut yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu saja. Di mana pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial dari suatu masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi yang keempat, cara kerja sistem pajak pertambahan nilai. Nah, yang pertama di sini saya bahas yaitu tentang PPN, di mana secara teknis mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP dan JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti dari pemungutan tersebut. Nah, yang kedua yaitu PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual, BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
Untuk yang keempat yaitu untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak pengeluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara yang paling akhir bulan berikutnya setelah masa berakhirnya pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Yang terakhir yaitu yang kelima, PPN di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Nah, yang selanjutnya yaitu tarif PPN dan kenaikan tarif PPN terbaru 12%. Di mana tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri, yang kedua yaitu tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Nah, yang ketiga yaitu tarif sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% di mana diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, untuk rumus dan cara perhitungan PPN itu sendiri, di mana perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, di mana dapat diilustrasikan yaitu sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, yang kedua yaitu PPNBM, di mana mekanismenya sedikit berbeda dengan PPN, di mana mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana disyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengreditan seperti dalam PPN itu sendiri. Nah, tarif PPNBM ini dibagi menjadi 4, yaitu untuk tarif 10%, dikategorikan dalam kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Sedangkan untuk tarif 20% yang termasuk yaitu kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Untuk tarif 25%-nya itu yaitu ada kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Nah, untuk tarif 35%-nya yaitu minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Nah, untuk cara penghitungan PPNBM ini yaitu menggunakan rumus PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM dikali dengan tarif pajaknya. Nah, untuk tarif khusus pajak penjualan atas barang mewah atas ekspor BKP tergolong mewah yaitu menggunakan tarif 0%. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baiklah, jadi materi terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi yang saya bawakan adalah tentang faktur pajak. Dan yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengertian dari faktur pajak, jenis-jenis faktur pajak, serta fungsi dari faktur pajak tersebut. Nah, faktur adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP atau barang kena pajak maupun JKP atau jasa kena pajak. Sehingga ketika PKP menjual barang maupun jasa kena pajak, PKP harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti bahwa PKP telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Nah, adapun faktur pajak ini dibuat pada yang pertama saat menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua adalah ketika penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP ataupun JKP. Dan yang ketiga ketika penerimaan pembayaran termin. Dan yang terakhir adalah saat lain yang diatur atau berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari faktur pajak. Faktur pajak memiliki 7 jenis, yakni yang pertama faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, pengganti, gabungan, digunggung, cacat, dan juga faktur pajak batal. Baiklah, jadi yang pertama adalah faktur pajak keluaran. Ini adalah faktur pajak yang dibuat pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap BKP, JKP maupun barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Yang kedua ada faktur pajak masukan yang merupakan faktur yang didapat oleh pengusaha kena pajak ketika membeli barang kena pajak, jasa kena pajak dari PKP lainnya. Dan yang ketiga adalah faktur pajak pengganti yang merupakan faktur pajak yang sudah terbit namun terdapat kesalahan pengisian sehingga harus dibetulkan kembali. Dan yang keempat adalah faktur pajak gabungan yang merupakan faktur pajak yang dibuat pengusaha kena pajak yang meliputi penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau JKP pada 1 bulan kalender. Dan yang kelima adalah faktur pajak digunggung yang merupakan faktur pajak yang tidak berisi identitas pembeli maupun tanda tangan penjual yang hanya boleh dilakukan oleh pengusaha kena pajak, pedagang eceran.
Dan yang keenam adalah faktur pajak cacat, yang merupakan faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, dan benar. Faktur ini dapat dibetulkan dengan cara membuat faktur pajak pengganti. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah faktur pajak batal, yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi atau ketika terdapat kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak tersebut. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah fungsi dari faktur pajak. Fungsi dari faktur pajak adalah agar pengusaha kena pajak memiliki bukti kuat bahwa pengusaha ini telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan jika pengusaha kena pajak melakukan kesalahan dalam proses pengisian faktur pajak, maka pengusaha kena pajak ini dapat melakukan pembetulan. Nah, apabila pembetulan tidak bisa dilakukan sama sekali, hal ini bisa merugikan pengusaha kena pajak pada saat auditor memeriksa pajak PKP. Dan menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor keputusan 136 PJ 2014 tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Jadi setiap pengusaha kena pajak ini harus membuat e-faktur. Nah, baiklah, pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 8 telah usai. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi kami. Sudi kiranya Ibu dosen maupun teman-teman sekalian memberikan masukan dan juga koreksi atas presentasi kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, salam harmoni. Nah, dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih.